Di Kamis kan ada kunjungan Pak dari Bapak dan Pak Darmadi ke sini Pak. Itu kunjungannya dalam rangka apa sih Pak? Ya, dalam rangka serap aspirasi kami sebagai anggota Dewan untuk meninjau atas permohonan permintaan dari masyarakat sini, pedagang sini, bahwa mereka sedang resah, nggak bisa dagang. Jadi kami turun. Nah, sebagai tugas kami sebagai perwakilan rakyat, anggota Dewan, itu aja. Kalau dari pemilik ataupun penyewa di sini aspirasinya apa Pak? Apa yang mereka ingin lakukan Pak? Ya, pada prinsipnya mereka itu mau ikuti aturan. Yang penting pedagang mendapat tempat. Yang pedagang-pedagang yang kecil-kecil, kios-kios, yang gerobak, yang pedagang sayur, pedagang makanan, gerobak, etalase, semua disediakan ruang. Kami ikutin saja pemerintah. Jadi dari pemilik ruko, dari pedagang, semua pokoknya kita ikutin dah. Tapi kita jangan dibikin resah, jangan dibikin nggak bisa dagang, gitu. Pak Gani, aspirasi dari warga ini nanti langkah selanjutnya sebagai anggota Dewan, Pak Gani? Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi, kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota Dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami hanya menjalankan sebagai anggota Dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ya, bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif, gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah, nah, itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah, gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja. Oke? Siap. Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai Dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, itu ada UMKM, tolong jadi solusi, itu aja. Nah, Kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM? Jumlahnya ada berapa? jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, saya bikin cukup ya. Jadi intinya. Pak, ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Gitu, itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Saya dulu udah pernah setahun yang lalu pernah reses di RW sini, RW 3, tapi dia datang nggak, saya nggak tahu.
saya harus ketemu dia, Iya, ya iya. kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup ya. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin, boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan, kan gitu. Apa itu dia omong dari PS sama abang tadi soal gerakan dari Bang? Ya, jadi begini. Tadi itu kan ada kata sambutan juga lah buat saya bahwa Pak RT, kami atas nama PSI ya, jadi dia tidak mengatasnamakan pribadi ya. Kami atas nama anggota DPRD DKI Jakarta dan atas nama PSI menyampaikan dukungan kepada Pak RT sehubungan dengan perjuangan Pak RT nih dalam hal peduli kepada lingkungan. Karena kebetulan saya juga memang dalam komisi yang hubungannya dengan lingkungan. Jadi disampaikan seperti itu. Jadi mungkin dengan kehadiran saya bisa memberikan kontribusi kepada Pak RT. Ya itu, saya bilang terima kasih Bapak Dewan, kan gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu saya sampaikan atau Bapak perlu informasi dari saya? Kan begitu etikanya. Saya terima kasih. Udah Bang, gitu aja Bang. Pak RT, Bapak kan selain RT kan juga seorang lawyer ya Pak ya? Ya. Setelah kasus ini viral, ada dampak nggak terhadap profesi Bapak? Mungkin jadi banyak klien atau gimana? Jadi gini, kalau saya kan bidangnya kan agraria ya. Oke. Saya agraria murni nih, saya pertanahan gitu kan. Jadi kalau seandainya ada atau tidak ada perkara ini, viral atau tidak viral, pekerjaan saya itu udah ada spotnya, Oke. udah ada plotnya, nggak bisa lari dari plot itu gitu loh. Jadi berbeda kalau dibanding dengan advokat-advokat yang lain. Kalau saya memang bidangnya ya agraria pertanahan lah, Oke. demikian. Tapi Bapak merasa udah jadi viral Pak ya sekarang ini ya Pak? Maksudnya dikenal masyarakat atas keberanian Bapak ini? Ya. Jadi gini, sesuatu hal kita jangan berpikir untuk sesuatu hal yang buat diri kita. Itu Oke. penting tuh. Oke. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu yang terpenting adalah apakah ini bermanfaat buat orang banyak. Oke. Di luar dari itu, bila memang berimbas kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, ya itu kan karena karunia Allah, karena karunia Tuhan. Ya kita terima. Tapi terpenting kalau kita melakukan itu dengan keikhlasan, dengan itikat baik, keinginan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Itu penting. Oke, siap. Jadi nggak peduli apakah kepada saya ada imbas yang baik, menjadi viral, menjadi terkenal, ya itu lain hal. Terima kasih kalau memangnya ada hal seperti demikian. Terima kasih. Siap. RT, izin Pak, kalau setelah video seperti ini, RT sebelumnya responnya seperti apa Pak? Oke, jadi begini, kalau saya nggak berbicara permasalahan pengurus RT terdahulu atau pengurus RW terdahulu, yang terpenting buat saya adalah sejak saya tahun 2019, saya concern terhadap lingkungan di JET 4 Utara dan di JET 8 Selatan. Telah terjadi pelanggaran luar biasa terhadap area prasarana umum, menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Jadi konsepnya adalah itu aja, jangan dilari-lariin kemana-mana. Adanya pelanggaran saluran air dan bahu jalan.
Jadi jangan diplesetin ke UMKM lah, ke apalah, jangan gitu loh. Jangan dipolitisir. Dan pemerintah sudah hadir, udah selesai. Pemerintah yang bekerja, gitu loh. Dan patuh, kita tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh pada hukum, kita harus patuh pada aturan. Nah, itu. Berarti nggak usah ngeliat ke periode RTRD sebelumnya ya Pak ya? Ngapain kita mesti pusing? Yang pasti perlu saya tekankan, saya sudah melapor dan saya sudah melakukan segala upaya sesuai dengan kemampuan saya sejak tahun 2019, 2020, 2022, 2023. Baru ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Gitu loh, pada Januari dan Februari 2023. Baru ada tindak lanjut. Sebelumnya ya nggak ada. Ngapain saya flashback yang terdahulu? Ya. Sampai saat ini tindak lanjut dari Pak Heru gimana Pak? Gini, kalau sudah masuk ke dalam ranah pemerintah, saya kan cuma lingkup RT, kepanjangan tangan dari pemerintah yang paling bawahnya, yang paling rendah gitu kan. Kalau pemerintah tingkat atas sudah melakukan sesuatu hal, ya kita kan harus mendukung aja, sifatnya begitu. Ya kan? Harus mendukung. Pemerintah sudah melaksanakan program, ya saya sebagai kepanjangan pemerintah yang paling rendah, tugas saya apa? Mendukung program pemerintah, seperti itu. Siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.